رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatullahi wassalamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu ala saffati khalqih wa khatamil anbiya'i wa rusulih nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Ayyuhal ahibba, sahabat mulia dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia rahmah, taufik dan hidayah, sehingga kita semuanya dimampukan untuk terus menggali, untuk terus memaksimalkan tenaga kita, fisik kita, pikiran kita, hati kita tertuju untuk li'ibadatillahi subhanah, untuk terus beribadah kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ahibba rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah juga berikan kesempatan kita semua untuk sama merayakan hari besar, merayakan Eid Al-Adha, hari penuh bersejarah, hari yang tidak akan habis untuk kita gali hikmah-hikmah perjuangan dan pengorbanan yang tentunya dapat kita terapkan, dapat kita aplikasikan hikmah tersebut dalam kehidupan kita masing-masing. Sahabat mulia dimanapun berada, di antara hikmah yang patut kita ambil dan patut kita tauladani adalah suatu nilai kebaikan. Kebaikan tentu bisa menjadi salah satu di antara pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu dihadirkannya kebaikan, dihadirkannya petunjuk, dan dihadirkannya kemudahan-kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai aktivitas kita masing-masing. Keberkahan yang timbul dari kebaikan, dan kebaikan tersebut adalah khair. Khair maknanya adalah kebaikan, kebaikan secara umum. Sahabat mulia dimanapun berada, berkaitan dengan makna kebaikan, di dalam Al-Quran terdapat beberapa kalimah, beberapa ayat yang dapat menjelaskan, mendefinisikan makna khair tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, khair itu bermakna harta. Bermakna harta. Khair maknanya adalah harta, atau digunakan secara definisinya adalah bermaksud harta. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini diantara sifat orang-orang yang dikategorikan ingkar terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai sebab susahnya orang bersyukur itu adalah karena mereka, orang-orang tersebut, mencintai hartanya dengan berlebihan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al khair di situ maknanya adalah harta. Orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah disebabkan salah satunya adalah
karena berlebih-lebihan dalam mencintai hartanya. Karena harta adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah siapa yang pandai mengaturnya, memanage hartanya, kemana dia akan keluarkan, untuk apa dia infakkan, atau kepada siapa kemudian ia berikan hak-hak dari harta tersebut. Ayolah hibba rahimakumullah. Khair, makna yang kedua dari khair dalam Al-Quran itu bermakna kebaikan. Kebaikan secara umum, gitu ya. Nah, kebaikan di sini sebagaimana tercantum dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Zalzalah ayat ke-7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Faman ya'mal, maka barang siapa yang mengerjakan mithqala dzarratin khairan, kebaikan, khairan, kebaikan, sekecil apapun itu, yarah, niscaya ia akan melihat hasilnya kelak di yaumil akhirah. Baik, khair itu maknanya umum, kebaikan-kebaikan, al-hasanah, kebaikan-kebaikan yang al-mausulah ila naf'i awis sa'adah. Kebaikan-kebaikan yang bisa menghantarkan pelakunya kepada kemanfaatan dan juga kebahagiaan. Orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain tentu akan ada rasa bahagia. Kapan dia muncul rasa bahagia itu? Ketika dia bermanfaat untuk orang lain. Ketika yang ia berikan itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Maka selama kemanfaatan itu terus dipakai, terus dirasakan oleh orang lain yang ia bantu misalkan, tentu kebahagiaan pun akan menyertainya. Kebahagiaan pun akan menyertai. Walaupun ada yang ia miliki, sesuatu yang ia miliki pasti berkurang. Ia membantu dengan tenaga untuk orang lain, membantu dengan harta orang yang membutuhkan, hartanya pasti berkurang, tetapi akan hadir rasa bahagia. Kenapa? Karena telah memberikan manfaat untuk orang lain. Taib, sahabat mulia dimanapun berada. Jadi kebaikan di situ menjadi makna umum yang menjadi lawan kata dari syarr. Syarr artinya adalah keburukan, kejelekan. Maka lanjutan daripada ayat tadi, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan siapa yang berbuat keburukan, kebalikan dari kebaikan tadi, maka tentu ia juga akan melihat ya hasil dari perbuatan tersebut, dan tentunya semuanya akan diberikan pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna yang ketiga dari khair adalah khair digunakan untuk sifat, untuk mensifati sesuatu yang agung, yang besar, yang membutuhkan perjuangan, gitu ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Infiru, keluarlah, bergegaslah, bersegeralah, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuanglah, berkorbanlah dengan harta kalian, bahkan dengan jiwa kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala kuatkan, dzalikum khairul lakum, yang hal itu kalau kamu bisa melakukan, engkau berkorban dengan harta, dengan jiwa untuk perjuangan Islam fi sabilillah, maka khairul lakum, hal itu lebih baik dan sangat baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, jika kalian memahami. Ayol ahibba rahimakumullah. Dan di antara makna juga daripada khair dalam Al-Quran, khair diartikan dengan Al-Quran. Khair
diartikan dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ. Dan ketika dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, apa yang telah Allah turunkan, telah Rabb kalian turunkan kepada kalian. Orang-orang yang bertakwa seraya menjawab, qalu khaira, mereka menjawab khaira. Khaira di situ artinya adalah Al-Quran, manhajul hayah, sebagai pedoman kehidupan yang ingin mendapatkan as-sa'adah was-sadamah, ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun kelak di yaumil akhirah. Dalam surah An-Nahl ayat ke-30. Sahabat mulia dimanapun berada, maka hari-hari yang mulia ini tentu harus kita manfaatkan dengan menggali ilmu-ilmu keislaman, dengan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbaiki akhlak kita, dengan memperbaiki etika kita, dan juga memperbaiki hubungan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ikhwatul iman, bagaimana kemudian agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang terbaik, pribadi-pribadi khairul bariyah, ciptaan-ciptaan atau makhluk Allah yang terbaik, bukan saja pada fisiknya. Tentu kita juga harus memperbaiki, menghadirkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita yang telah memberikan anugerah kesehatan, kehidupan kepada kita semuanya untuk beraktivitas di bumi Allah ini. Maka sangat-sangat beruntung setiap yang dapat memanfaatkan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka di antara wasilah, sarana kita semua ikhwatal iman untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbaik adalah yang pertama, menjadi pribadi yang bermanfaat, dan bahkan yang paling bermanfaat. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah hadis yang ma'ruf gitu ya, kita semua yang sudah hafal tentunya. Khairun nasi anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas, rawahu Tabrani. Sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas, yang paling baik atau yang paling bermanfaat untuk yang lainnya, yang dapat memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Khairun nas di sini adalah ada takyidnya, yaitu untuk orang-orang yang saleh, untuk orang-orang yang bertakwa. Khairun nas anfa'uhum linnas, orang-orang yang terbaik di antara kita adalah orang-orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka ini menjadi wasilah pertama untuk kita semuanya agar menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Bagaimana caranya? Bisa dengan saling tolong menolong, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam ketaatan dan ketakwaan, dalam kebaikan dan kebajikan. Kita juga bisa memberikan bantuan, memberikan pertolongan, meringankan beban, meringankan kesusahan, tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Siapa saja di antara hamba Allah yang gemar membantu, gemar memberikan bantuan untuk orang lain, meringankan beban orang lain, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tentu akan juga memberikan kemudahan, akan meringankan kesusahan, akan meringankan beban beratnya, dan Allah akan juga berikan makhraja, solusi-solusi yang barangkali itu tidak kita dapatkan secara logika,
tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar atas wasilah kita membantu orang lain, kita meringankan beban orang lain. Bahkan juga kita harus juga menjaga ataupun untuk menutupi aib orang lain, tidak menebar fitnah sana sini, ya, ataupun menebar permusuhan dan lain sebagainya. Maka yang pertama adalah kita harus menjadi pribadi yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. In ahsantum, jika kalian berbuat kebaikan, ahsantum li anfusikum, sesungguhnya kalian telah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Tentu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain dirasakan olehnya, dan kita pun juga akan mendapatkan dan merasakan kebaikan itu. Bahkan bisa jadi dilipat gandakan kebaikan tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang kedua, wasilah yang kedua yang dapat kita gali ataupun kita tuju adalah menjadi sahabat Al-Quran. Menjadi sahabat Al-Quran. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Quran, siapa saja yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ada dua pondasi penting yang bisa menguatkan generasi-generasi Islam, yaitu proses belajar dan mengajar. Proses belajar dan mengajar dalam sabda ini tentu memberikan ataupun menjadi patokan akan kemajuan peradaban, akan kemajuan generasi-generasi Islam. Maka khairukum, sebaik-baik kalian, jadi orang yang belajar Al-Quran, belajar dari dasar, dan belajar tidak ada habisnya. Artinya orang yang mengajarkan pun harus terus belajar. Wahai orang-orang yang belajar, tekunlah dalam belajar. Ketika engkau sudah dapatkan ilmu tersebut, maka sebarkanlah kepada orang lain. Dan wahai orang-orang yang menyebarkan ilmu agama, kebaikan-kebaikan, berikanlah terus, ajarkanlah kebaikan itu. Tetapi jangan lupa, engkau juga harus terus belajar. Engkau juga harus terus menambah keilmuannya, agar terus menambah juga kualitas keilmuannya tersebut. Luar biasa. Ini merupakan konsep yang sangat luar biasa. Belajar dan mengajar madal hayah, sepanjang hidup kita. Tugas kita adalah belajar mengajar. Mengajar sambil belajar, dan belajar terus juga dengan mengajar. Sahabat mulia dimanapun berada, fal Qur'anu nuzila li umurin thalatha. Al-Quran Allah turunkan, Allah wahyukan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan teruntuk umat terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk 3 hal. Yang pertama, at-ta'abbudu bi tilawatihi, untuk menggali pahala-pahala dan nilai-nilai ibadah dengan membacanya. Tilawatul Quran tentu akan berpahala, bukan pada satu ayat saja, bukan pada satu penggalan kalimah, bukan saja pada satu kata, tetapi setiap huruf yang kita baca akan diganjar kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama adalah untuk mengambil nilai keberkahan pahala dari membaca. Yang kedua adalah wa fahmu ma'anihi, untuk memahami maknanya. Memahami maknanya. Jadi ketika kita sudah belajar makharijul huruf, sifat-sifat hurufnya tentu harus meningkat, tidak boleh berhenti di situ saja. Kemudian kita puas, oh saya sudah fasih dalam membaca Al-Quran. Tidak, harus ditingkatkan fahm ma'ani,
memahami maknanya, memahami artinya, tambah keilmuan bahasa Arabnya, tambah keilmuan dari segi pemahaman usul tafsirnya atau ulumul Qur'annya, untuk menambah pahala, menambah nilai-nilai kebaikan dalam Al-Quran. Tentu ketika kita faham ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, maka perenungan di hati kita pun insya Allah akan bertambah. Dan yakinlah itu. Dan yang ketiga, ikhwatal iman, wal amalu bihi. Wal amalu bihi. Yang ketiga adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran beramal dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Setiap perintah kemudian kita kerjakan, dan larangan-larangan kita tinggalkan. Hikmah-hikmah kita gali, kita ambil untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita baca Al-Quran, kita fahami maknanya, kemudian kita amalkan. Dan untuk menjaganya, tentu hal tersebut juga sebagai bagian dari menjaga, gitu ya. Orang yang faham Al-Quran, gitu kan, walaupun mungkin tidak hafiz 30 juz, tapi dia tahu intisari, tahu makna, memahami artinya, itu pun, atau memahami maksudnya, tafsirnya, itu pun juga bagian dari menjaga atau hafizul Quran, karena dia terus memperbaiki diri dengan senantiasa menggali makna-makna ayat-ayat Al-Quran Karim, dan lebih-lebih kemudian diamalkan dalam kehidupan. Sahabat mulia dimanapun berada, yang terakhir wasilah untuk menjadi pribadi-pribadi terbaik adalah sedia kebaikan, sedia faidah dari setiap umur kita. Artinya umur yang saat ini kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usia tersebut harus terus memberikan faidah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, wahai Rasulullah, man khairun nas?" Siapa wahai Nabi orang yang terbaik di antara kita, di antara kami, di antara manusia? Qal, Nabi menjawab, Nabi bersabda, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Man tala umruhu, siapa yang panjang usianya dan yang paling bagus amalnya. Usia tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kapan ajal itu tiba. Tetapi di antara manusia, di antara kita, ada yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tambahkan usianya. Dan ketika usia tersebut dimanfaatkan untuk meraih faidah-faidah yang banyak, amal perbuatannya hasanah, baik, saleh, maka tentu itulah yang terbaik. Tetapi kesempatan untuk menjadi orang yang terbaik tidak kemudian harus menunggu waktu usia yang panjang, tidak. Saat ini pun, berapapun usia kita, maka menjadi kesempatan untuk kita semuanya menjadikan amal kita, perbuatan kita yang hasanah, yang baik. Dan tentu di ujungnya adalah kita bisa berada pada husnul khatimah, di akhir penutup kehidupan kita yang baik, penutup kehidupan kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mendekatkan diri, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang kemudian mengaplikasikan keimanan tersebut, membuktikan keimanannya dengan amal saleh, maka ulaika hum khairul bariyah, itulah orang-orang yang sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan bagi mereka? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, jazaohum 'inda rabbihim
pahala bagi mereka adalah jannatu adn, surga adn, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dan yang paling luar biasa, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah akan senantiasa meridhai jalan kehidupannya. Tentu kalau Allah sudah ridha dengan apa yang kita kerjakan, tentu permintaan kita akan segera diijabah. Doa-doa kita akan senantiasa Allah kabulkan insyaallah taala. Dzalika liman khasya rabbah. Dzalika liman khasya rabbah. Untuk menjadi pribadi yang terbaik, sebagai ringkasannya adalah kata kuncinya dzalika liman khasya rabbah. Orang-orang yang terus dekat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepadanya dengan amal saleh, dengan kebajikan, dengan kebaikan, dengan al-khairat, kebaikan-kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan untuk terus menambah amal-amal soleh sebagai bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.